dari kelompok 3, metode dakwah, akan melanjutkan materi kita hari ini. Nah, kami akan membahas terkait dengan metode dakwah Rasulullah era Makkah. Nah, jadi pembahasan kita kali ini itu terbagi menjadi 3 poin. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan metode dakwah Rasulullah dalam keluarga. Nah, yang kedua metode dakwah Rasulullah secara siri atau tersembunyi, dan yang terakhir metode dakwah Rasulullah secara jari atau terang-terangan. Nah, saya Rina Waliningsih dan teman saya Coni Alif Asteris. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan metode dakwah dalam keluarga. Nah, di sini ada bagan terkait dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Bisa kita perhatikan ya. Jadi, pemakalah menyimpulkan bahwasanya Rasulullah itu memiliki silsilah kuat ke Nabi Ibrahim. Hal ini itu menyebabkan kuatnya dakwah Rasulullah kepada dua agama sebelumnya yang menginduk kepada milah Ibrahim dan memiliki jalur kekerabatan kuat di dua suku utama bangsa Arab, yakni suku Quraisy dan suku Khuza'ah. Nah, yang selanjutnya yaitu dakwah Rasulullah dalam kekerabatan. Yang pertama yaitu kerabat dekat atau Bani Muthalib. Yang dimaksud dengan kerabat Rasulullah itu merupakan mereka yang hidup semasa Rasulullah. Mereka diantaranya adalah Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Thalib, dan Haris. Nah, untuk melaksanakan perintah Allah, Rasulullah itu menyeru kerabatnya tersebut. Sedangkan Bani Muthalib itu merupakan salah satu dari suku Quraisy yang terkemuka. Mereka diturunkan dari Muthalib bin Abdul Manaf. Bani Muthalib itu digolongkan oleh Rasulullah sebagai Zawil Qurba atau kerabat dekat bersama dengan Bani Hashim. Berawal dari turunnya wahyu yang pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq, yang kemudian diikuti turunnya wahyu yang kedua, yakni Quran Surat Al-Qalam, dan yang terakhir yakni Quran Surat Al-Muzammil. Nah, sedangkan wahyu yang keempat yaitu berisikan mengenai pembentukan pribadi muslim yang terbaik serta perintah mendakwahkan ajaran untuk beribadah kepada Allah. Nah, berangkat dari wahyu keempat itu, Nabi Muhammad menjelaskan ataupun menceritakan kepada istrinya, dalam dakwahnya Rasulullah dalam keluarga itu tidak semuanya mengikuti, akan tetapi ada yang menolak. Akan tetapi menolaknya itu tidak memusuhi Rasulullah, justru malah membela ataupun mendukung dakwahnya Rasulullah. Di antaranya yakni dari Abu Thalib pamannya sendiri. Nah, strategi dakwah Rasulullah yang berbasis keluarga itu merupakan strategi yang efektif. Karena apa? Dari dukungan keluarga terdekat inilah beliau itu mendapat legitimasi dari masyarakat. Dengan strategi ini pula dakwah beliau itu menumbuhkan kesatuan umat, masyarakat madani yang berkeadilan, berkeadaban, dan peradaban. Nah, yang selanjutnya yakni kerabat jauh atau Bani Kilab. Nah, Bani Kilab itu merupakan suku Arab yang mendominasi tengah Arabia pada akhir era pra-Islam. Bani Kilab itu merupakan cabang besar dari suku Banu Amir bin Sa'sa. Pada saat dan setelah penaklukan Suriah oleh Muslim, suku Kulabi bermigrasi ke utara Suriah. Kepala suku mereka Zufar bin Al-Harith Al-Kilabi yang memimpin pemberontakan Qaisi melawan kekhalifahan Umayyah. Nah, jadi pemakalah itu menyimpulkan bahwasanya dakwah Rasulullah dalam keluarga itu terdiri dari dua macam, yakni dalam kekerabatan yang dekat Bani Muthalib dan kekerabatan yang jauh, yakni Bani Kilab. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan metode dakwah siri atau tersembunyi yang mana akan disampaikan oleh teman saya, yakni Coni Alif Asteris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di era Mekah. Dapat dipahami mengapa Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Hal ini dikarenakan saat itu kondisinya sangat genting dan juga mendapat tantangan keras dari kaum Quraisy. Proses dakwah yang dilakukan pada kaum Quraisy bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak sekali rintangan-rintangan yang ditemui Nabi Muhammad. Maka dari itu, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan situasi serta kondisi masyarakat sekitar, sehingga Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Untuk yang pertama kali, sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar masuk Islam.
Setelah masuk Islam, Abu Bakar juga berhasil mengajak kawannya untuk mengikuti ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan beliau merupakan seorang pedagang yang memiliki jaringan pergaulan yang amat luas. Berikut ini beberapa kawan atau teman dekat Abu Bakar yang berhasil diislamkan olehnya. Yang pertama yaitu Abdul Umar dari Bani Zurrah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau biasa disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Dalam menghadapi perjuangan ini, Rasulullah telah mempersiapkan dalam bidang rohani dan akhlak ataupun mental dan moral dengan mengajak manusia untuk mentauhidkan atau mengesahkan Allah, mensucikan jiwa dan hati, memperkuat barisan serta mementingkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dari metode ini atau dari cara dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad, maka berimanlah sekelompok orang yang pada akhirnya menjadi kader-kader utama atau perwira kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu mengenai dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Hal ini serupa dengan firman Allah pada Quran surat Al-Hijr ayat 15 yang pada intinya dalam surat itu memerintahkan agar melakukan dakwah secara terang-terangan dan berpaling dari orang-orang yang musyrik. Dari hal tersebut, maka Nabi Muhammad langsung mengambil tindakan. Untuk yang pertama yaitu Nabi Muhammad mengajak dan mengumpulkan penduduk Mekah, terutama yang berada dan tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa tersebut, Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang tersebut untuk masuk Islam. Akan tetapi tidak serta-merta mereka langsung menerima, karena mereka masih memegang kuat agama nenek moyang mereka. Mereka banyak yang menolak dakwah Nabi, tidak terkecuali yaitu Abu Lahab dan juga istrinya. Abu Lahab dan istrinya bahkan juga mendustakan serta menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Nah, untuk langkah yang berikutnya yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu mengundang untuk jamuan makan bagi kerabat serta keluarga serta orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal Nabi Muhammad dan juga yang berada di sekitar Ka'bah. Akan tetapi dalam jamuan makan tersebut juga masih banyak terjadi penolakan. Dengan terjadinya banyak penolakan, Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung putus asa. Beliau tetap semangat dalam mendakwahkan agama Islam. Pada periode ini, dengan masuknya tokoh Quraisy, maka dakwah Islam semakin kuat. Tokoh Quraisy yang masuk Islam yaitu Hamzah, paman Nabi Muhammad, dan juga Umar bin Khattab. Meskipun sebelumnya Umar bin Khattab itu tidak menerima dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi pada akhirnya beliau ikut masuk Islam. Dengan itu maka dengan masuknya 2 tokoh yang penting di kaum Quraisy, kaum muslimin berani untuk melakukan sholat secara terang-terangan di pinggir Ka'bah. Melihat hal ini, orang-orang Quraisy mulai mengalami
mengalami ketakutan yang amat sangat. Dan kemudian orang-orang Quraisy mulai menggalang kekuatan dan menciptakan berbagai strategi untuk menghambat laju perkembangan dakwah Islam. Di antaranya dengan yang pertama, mengirim utusan kepada Abu Thalib agar menghentikan segala kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang kedua, membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan ibadah haji mendengarkan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya merancang cara untuk menghadang dakwah Nabi Muhammad seperti mengejek, menghina, mengolok-olok, menjelek-jelekkan, serta membangkitkan keraguan-raguan. Yang terakhir yaitu melakukan diplomasi berupa tawar-menawar, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha meminimalisir kegiatan dakwah Nabi. Tawar-menawar ini berupa tawar-menawar untuk mengajak menyembah agama dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, seperti surat yang sudah dijelaskan pada surat Al-Kafirun. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Dan nanti kalau ada pertanyaan serta sanggahan-sanggahan bisa ditanyakan melalui grup kelas kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.